Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21 atau Dozo21. Kali ini kita lagi akan coba nge-review nih unit-unit apa aja yang ada di sini, mobil-mobil yang dilelang nih. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di deskripsi informasi lengkapnya. Ikutin video Dozo21 ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Langsung cek aja, di depan kita ada Smart Coupe Automatic Transmission tahun 2011, masuknya ke 1000 cc ya, dengan pajak mati di bulan 12 2021, kilometer di 31 ribuan, interior B mesin terkategori di C. Ini sekarang di open di 75 juta rupiah. Smart Coupe nih guys, mobil hanya 2 penumpang dan ini kondisinya oke banget ya. Di bagian eksterior sih masih oke ya, headlamp masih oke. Adalah di bagian mesinnya ini ada di belakang nih guys, jadi di bagian depan kayak radiator dan sebagainya, termasuk air wipernya. Velg masih kondisi oke, belum ada yang baret-baret, dengan kondisi ban kurang lebih 50%-an. Adalah di bagian spion ada warna kuningnya. Lalu ini bagian isinya ini masih cukup presisi ya, masih oke banget ya. Nah, kita cek di bagian kondisi belakang. Ini plat mesin di belakang ya. Stop lamp masih oke, warna putihnya juga masih terkategori cukup. Defogger untuk kaca belakang dan wipernya ini ada di atas. Oke, kita intip di bagian interiornya dulu guys. Nah, ini hanya 2 passengers di sini dan dua-duanya sudah power window. Agak kusam ya di bagian joknya. Ini adalah durable, joknya warna hitam dan agak sedikit abu-abu seperti ini ya. Kondisi setir masih terlihat ada teksturnya masih oke. Dashboardnya ini masih cukup baik ya. Untuk cluster meternya agak terpisah. Ini adalah speedometernya, tachometernya ada di atas dan juga ada jam di analog ya. Ini kuncinya dia masuknya dari sini nih. Jadi kuncinya seperti ini. Ya, kita pernah nyalain. Nah, ini di bagian atasnya ini ada panoramic roof-nya nih guys. Nah, jadi enak banget ya. Di bagian interior ini termasuk luas. Adalah kondisi di bagian atasnya panoramic roof-nya. Satu atap nih guys. Nah, ini guys, the one and only Smart Coupe Automatic Transmission tahun 2011. Dan ini di open di 75 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung. Oke ini guys, di depan kita nih ada Toyota Agya tipe G manual transmission yang 1000 cc ini tahun 2014. Odometernya di 63 ribuan dengan pajak mati di November 2019. Eksteriornya C, interior B mesin B, dan elektrikalnya masih kondisi B. Di open di harga 55 juta rupiah. Coba kita screening aja sedikit nih. Di bagian eksteriornya sih warna putihnya masih cukup oke. Cuman ada beberapa X repair ya di bagian bodinya. Ini seperti di bagian bempernya. Untuk nut-nutnya sih masih terbilang cukup presisi. Velg masih OEM nih dari bawaan Toyotanya. Terus di bagian ke belakang ini nut-nutnya juga masih terkategori cukup presisi. Ini kalau kita cek di sisi belakangnya, stop lamp masih oke, polosan, belum ada sensor parkir atau kamera mundur, belum defogger pastinya ya. Dan ini kondisinya agak sedikit kusam aja, tapi masih cukup oke nih guys. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya, kondisinya sih masih terbilang cukup baik ya. Plafon masih terkategori oke, head unit masih double din bawaan pabrikannya, dengan kondisinya sih interiornya masih terkategori cukup baik nih guys. Oke guys, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Toyota Agya G manual transmission ya 2014 nih. Ini di open di harga 55 juta rupiah. Di depan kita nih ada Daihatsu Sigra tipe R manual transmission 2018 nih guys. Pajak mati di Januari 2021. BPKB ready. Ini di open 99 juta. Yang biasanya dulu di open 70-an kayak gitu-gitu ya. Terus sekarang harganya udah 99, udah mau menyentuh 100 nih. Gak tau nih laku apa enggak nih. Pajaknya aja mati di 2021. Kondisi cukup ya apa adanya. Velg yang pasti velg OEM, kondisi ban kurang lebih 30%-an. Headlamp, fog lamp masih oke, garnish masih oke, butuh ditacap lagi. Udah belang nih panel pintu tuh. Nggak tahu bekas operasional apa. Nih bagian dalam manual transmission, joknya sarung, dashboard masih oke sih, setirnya disarungin seperti itu. Kondisinya ya apa adanya ya kalau menurut gue ya biasa-biasa aja. Kalau ke bagian belakangnya seperti ini, polosan ya, Sigra R, stop lamp sih masih cukup-cukup aja. 99 juta guys, hampir menyentuh 100. No, belangnya kelihatan nih, bagian panel pintu depan kiri fender ini udah di repaint ya, kelihatan tuh. Oke, ini kalau emang teman-teman tertarik, di depan kita nih ada Daihatsu Sigra R manual transmission 2018 nih. Harganya 99 juta rupiah. Ya lumayan ya, kalau menurut gua agak tinggi juga sih. Cuman ya kalau emang estimasi teman-teman masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini.
Oke guys, ada mobil compact lagi di depan kita 50 jutaan. Langsung kita screening. Di depan kita nih ada Mitsubishi Mirage GL manual transmission tahun 2013. Odometer sudah di 126 ribuan, pajak mati di November 2018. Eksterior masuk ke kategori C, interior C mesin C, dan elektrikalnya masih terkategori di B nih guys. Di open di harga 57 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya nih warna abu-abu dan masih cukup sih kalau menurut gua, walaupun ada beberapa bagian panel yang kusam ya. Headlamp masih oke, belum ada fog lampnya di sini nih. Untuk di bagian velgnya nih masih OEM dari bawaan Mitsubishi-nya. Kondisi ban kurang lebih 50%-an. Untuk di bagian sisi sebelah kirinya natpatnya masih terkategori cukup presisi. Kaca filmnya nih agak gelap ya, 80%-an. Nanti adalah kondisi di bagian belakang. Stop lamp sih masih cukup oke ya. Ada beberapa kusam nih. Lalu ini di bagian belakang sudah defogger, belum ada tambahan spoiler tapi wiper masih oke. PR berikutnya yang ada di sini adalah di bagian kaca nih guys. Nah, kacanya sudah retak dan ini retaknya di bagian luar. Ya, ini harus diganti nih. Jadi agak panjang nih retaknya. Jadi kalau teman-teman tertarik nih harus langsung cek aja dulu nih guys. Nah, ini kita langsung cek di bagian sisi interior. Interior head unit masih bawaan pabrikan, joknya trim bawaan pabrik. Lalu untuk di bagian dashboard sama door trim masih oke, termasuk di bagian plafon. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada mobil 50 jutaan. Ini adalah Mitsubishi Mirage GL manual transmission tahun 2013. Di open rencananya di 57 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek. Oke guys, di depan kita nih ada warna kuning nih, Brio. Kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Honda Brio E 1200 cc manual transmission warna kuning ya, platnya di tahun 2019. Odometer masih di 31 ribuan. Pajak mati di Januari 2021, eksteriornya C, interior C mesin B, dan elektrikal masih B nih guys. Di open di harga 120 juta rupiah. Kondisinya nih kayak gini nih guys. Di bagian eksterior sih sebenarnya masih cukup shiny, ada beberapa yang butuh dipoles-poles dikit aja biar lebih oke ya. Headlamp, fog lamp juga masih oke. Velg nih bukan OEM lagi ya, dan ini sudah gantian. Dengan kondisi ban sih masih kurang lebih sekitar 60%. Nat-natnya masih cukup presisi dan ini kotor debu ya, jadi butuh dicuci poles lagi. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang juga cukup berdebu, jadi butuh cuci steam nih. Masih polosan, belum ada sensor parkir, stop lamp masih oke, belum defogger, belum ada tambahan spoiler. Nah, untuk di bagian interior sudah di retrim dengan warna kuning dan hitam, kondisinya oke banget ya, masih cukup baik. Ini adalah di bagian dashboard dan juga setir masih cukup baik ya. Jadi kondisi di bagian interior memang masih terkategori cukup baik nih guys. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Honda Brio E manual transmission warna kuning ya, tahun 2019, dan ini di open di 120 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung hubungi Alto Lelang nih guys, jangan sampai ketinggalan nih guys. Lanjut yang nyari LCGC. Nah, di depan kita nih ada LCGC 60 jutaan. Kita cek aja dulu. Ini ada Toyota Agya G 2014 automatic guys. Jadi ini banyak dicari orang nih dengan masuknya ke 1000 cc ya. Pajak mati di bulan 8 2020. Eksterior C, interior B, mesin terkategori di C, dan ini di open di 65 juta rupiah. Kita langsung screening aja. Ini odometer sudah di 100 ribuan nih guys. Jangan kita cek ya, di bagian eksterior sih terlihat agak sedikit kusam. Sudah harus banyak repair body nih guys, dan juga repaint. Nah, kalau di bagian hoodnya atau di bagian kap mesinnya ini sudah terlihat agak-agak kusam dan sudah nge-match seperti ini nih, sayang banget ya. Sudah renggang di bagian bumper sebelah kiri depan dengan fendernya. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih 40-50%. Ada beberapa baretan-baretan kasar dan baretan halus pemakaian yang masih cukup presisi di bagian nat-natnya ya. Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya. Polos ya, nggak ada wipernya, tapi spoiler sudah ada. Stop lamp masih oke banget, dan di bagian backdoor masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Lain tip dari sini kita coba masuk untuk cek interiornya. Nah, ini adalah bagian dari armrestnya sudah mengusam ya pastinya. Untuk Agya ya, tipe-tipe gini harus di stiker lagi atau harus di paint. Automatic transmission, konsol bagian tengahnya nih sudah agak kotor ya. Ini harus butuh disalon kembali. Interior sih masih terkategori cukup, tapi butuh disalon nih guys. Oke, ini teman-teman yang tertarik dengan Agya automatic transmission ada di depan kita nih. Cuman 60 jutaan. Ini di open di 65 juta rupiah. Teman-teman. Berikutnya mobil 90 jutaan. Ini ada Calya kalau nggak salah. Ya betul, ini adalah Calyanya tipe apa nih? Kita langsung cek aja. Calya G 1200 cc manual tahun 2017. Pajak mati bulan 4 2023, odometernya 132 ribuan. Eksterior C, interior C mesin C. Harganya 90 juta ex operasional PT. Catatannya cukup banyak tuh ya.
Interior sama eksterior nih yang cukup parah. Nah, kita lihat nih, eksteriornya headlamp sudah ngembun sebelah kirinya, fog lamp masih aman, baret-baretan kasar juga masih banyak, nggak presisi antara bumper ya sama fender. Velg sih masih OEM, kondisi ban sekitar 30%-an. Headlamp kanan masih oke, sisanya baret-baret pemakaian wajar, ex operasional PT. Cangkang spion masih cukup lah kalau menurut gua. Kalau belakang yuk kita lihat yuk. Oke nih guys, di bagian belakang sudah ada beberapa penyok ya, jadi ini ada beberapa sedikit perbaikan. Tuh ada penyok nitik, interiornya yuk kita cek yuk. Oke, bagian interior joknya, sarungnya udah pada sobek-sobek, sisanya sih kusam ya, wajar kondisi apa adanya. Setir juga udah nipis banget, dashboard agak sedikit kusam, plafon kusam. Oke guys, ini adalah Kaliagi 1200 cc manual, harga 90 jutaan tahun 2017. Jadi kalau emang tertarik teman-teman langsung cek di deskripsi video gue ini. Oke teman-teman yang lagi nyari Brio, nih di depan kita nih ada Honda Brio E 1200 cc 2015, manual transmission, odometer 87 ribuan, pajak bulan 6 2021, eksterior C, interior B, mesin C. Nah di sini banyak beberapa penyok dan baret ya, harga 88 juta. Nah ini baret-baretnya cukup kasar dan bumper lipsnya sudah sobek. Nah ini di bawaan velgnya nih masih OEM dengan kondisi ban sih yang depan 30-20% udah agak retak, yang belakang sih masih 40%. Headlamp udah ngusam nih dua-duanya, terus banyakan penyok-penyok di bagian pintu sisi sebelah kanan tuh. Terus juga ada beberapa baret-baret. Kita cek dulu di bagian belakang nih. Nah ini kan kondisi di belakang, stop lamp, headlamp sih masih cukup, belum ada yang pecah ya. Interior kayak apa? Sayang ini bodinya banyak penyoknya. Interior sih, nah di sini udah kusam, setir juga udah ya ngelupas kayak gini. Head unit sih masih ada ya, ini sudah diganti. Monitor double din dengan kondisi plafon sih masih cukup kalau menurut gua. Jadi ini harga 88 juta. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk nih, buruan nih, ada di Balai Lelang Hybrid. Kita mengarah ke mobil sebelahnya. Ini mobil warna merah, Agya lagi. Ini tipe G yang 1000 cc tahun 2014. Otomatis tapi teman-teman. Pajak bulan 11 2020, eksterior C, interior C, mesin C. Harga 67 juta. Bumper depan gores, headrest belakang nggak ada, kunci konsol box tengah nggak ada, ban cadangan nggak ada. Lumayan ya. Tapi untuk unit, ini teman-teman wajib cek dulu untuk di bagian mesin. Kondisi di bagian luarnya sih udah kusam ya. Headlamp juga ada beberapa yang kusam. Velg masih OEM, cuman kondisi ban yang kurang oke nih. Nah ini kalau misalnya gua cek di bagian arm depan nih kayaknya ada masalah ya, soalnya bannya udah nggak rata nih tuh. Jadi teman-teman harus ngecek lagi di bagian kaki-kaki, kayaknya bekas kena depan sih. Ini kebuka nggak? Tuh, ini nggak kebuka sih, cuman udah nggak ada silen, udah plat ketekuk. Jadi ini ada bekas repairan, terus banyak bodi yang penyok, tuh kayak gini-gini ya. Terus di bagian sisi belakangnya, ini juga udah pecah-pecah tuh stop lampnya, ini juga udah pecah, sayang banget. Kondisi interior gimana? Yuk coba kita cek. Interiornya kondisinya ya seperti ini, kusam sih sebenarnya kalau menurut gua, otomatis. Setir sih masih kelihatan teksturnya. Interior sih masih cukup sih. Cuman nih teman-teman harus ngecek di bagian depan ya. Ini harga 60 jutaan sih. Cuman kalau emang teman-teman tertarik nih yang 1000 cc, buruan cek di Balai Lelang Hybrid. Di depan kita nih ada Mitsubishi Mirage 1200 cc automatic transmission. Ini warnanya hitam nih guys. Dengan odometernya di 89 ribuan. Pajaknya mati di April 2021. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin B, dan ini elektrikalnya juga masih kondisi baik nih guys. Di open di harga 55 juta rupiah. Sedikit kita coba screening di bagian eksteriornya. Ini untuk di hoodnya atau di kap mesinnya agak sedikit mengusam ya. Terus di bagian bumpernya sudah ada beberapa cat yang sudah agak pecah-pecah dan baret kasar. Lalu headlamp masih oke, fog lamp masih oke, termasuk sudah ada tambahan DRL di bagian bawahnya. Velg nih masih OEM dari bawaan Mitsubishi-nya, dengan kondisi nut-nutnya juga masih terbilang cukup presisi nih guys sampai ke belakangnya. Coba kita intip di belakangnya seperti apa. Nah ini adalah kondisi di bagian belakang. Ada beberapa bagian cat juga guys yang rusak di bumper belakang sebelah kirinya. 2 titik sensor parkir, sudah ada body kitnya ya. Kaca belakangnya sudah defogger, spoiler sama wiper masih ada, dan ini agak sedikit mengusam aja. Cuman untuk dipoles dan langsung pakai ini kayaknya oke nih guys. Nah kalau kita intip di bagian interiornya, ini semuanya masih pabrikan ya. Joknya, trimnya, head unitnya, plafon juga masih cukup dan kondisinya masih terbilang oke sih di interior.
Nah, ini buat teman-teman yang nyari mobil compact automatic transmission. Di depan kita ini ada 50 jutaan. Ini adalah Mitsubishi Mirage 1200 cc automatic transmission tahun 2015 guys. Di opennya di 55 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Alto Lelang nih guys. Berikutnya kita ke Brio 2015 Satya tipe E. Nanti kita cek manual apa matic nih. Pajak bulan 9 2023. Odometer nggak ada datanya. Eksterior, interior, mesinnya B semua. 75 juta. Oke, kita langsung coba cek ya. Manual transmission, interior masih bersih nih teman-teman. Plafon masih bersih, daleman masih wangi. Ini sih good ya barangnya. Kayaknya udah tinggal pakai doang nih. Mesinnya juga masih kondisi B. Ini kayaknya udah bakalan laku nih teman-teman. Kalau teman-teman tertarik, harganya cuma 75 juta tuh, masih serba B. Ini udah tinggal pakai doang, di lelangan sih. Ini harganya cukup oke. Di sebelahnya nih ada mobil Calya 103 juta. Ini Calyanya G 2018 automatic nih. Odometer 128 ribuan, pajak bulan 7 2023, eksterior C, interior C, mesin C. Dan catatannya lumayan cukup banyak ya. Ini kayaknya ex operasional, tapi ini otomatis 103 juta. Dengan kondisinya bawah sebelah kiri penyok-penyok lah. Jadi harus di repair. Headlamp masih cukup kalau menurut gua. Kondisi spion sebelah kanan udah cangkangnya nggak ada. Ini kurang lebih sekitar 500 sampai 800 ribu ganti ya. Ban depan sebelah kanan masih cukup oke. Sisanya sih kondisinya apa adanya. Jadi kalau emang teman-teman tertarik, nih mobil masih belum laku, dari 107 sekarang turun di 103. Kalau estimasinya emang teman-teman masuk, buruan langsung cek di Balai Lelang Hybrid ya. Ini ada Daihatsu Ayla D ya, 1000 cc manual transmission 2021, BPKB-nya ready, warna hitam. Pajak mati di bulan 5 2022, 90 juta guys. Kondisi itu udah ada cacat ya bagian sebelah kiri mobil ini. Ini ya butuh retouch lagi di bagian bumper. Ini juga harus diganti, mikanya udah pecah juga ya. Impactnya sebelah kiri depan 90 jutaan tuh, teman-teman bisa lihat. Velgnya masih velg kaleng kayak gini, belum ada fog lamp ya. Dibuka, cek bagian dalam sudah power window, agak kotor, masih dibersihkan. Nah, ini setir masih bertekstur. Manual ya, head unit masih standaran bawaan pabrikan semua, masih cukup lah, butuh dibersihkan aja. Ini kalau teman-teman tertarik, masih kondisi oke, cuman ada cacat-cacat bagian sebelah kiri mobilnya depan. 90 juta rupiah, ini 1000 cc ya, Daihatsu Ayla tipe D 1000 cc manual transmission, 90 juta rupiah tahun 2021. Oke, kita lanjut ke berikutnya nih teman-teman, ada Ignis. Nah, Ignis nih di sini 2018. Ignisnya kayaknya yang standar ya, ini yang GL manual transmission tahun 2018, pajak mati di bulan 9 2022. Ini harganya 100 juta. Open ya, lumayan. Ini kalau kita lihat di eksterior nggak ada fog lamp di sini, headlamp masih oke, tipe GL, velgnya juga sudah bawaannya OEM ya. Ini mobil build up India. Kondisi ban sih ya masih oke ya, masih sekitar 40-50%. Agak kusam nih di bagian cat-catnya kusam, masih single tone color ya. Ini masih head unit bawaan pabrikan, joknya sih masih oke ya, kalau menurut gue masih cukup baik. Setir dikasih cover, kondisi setir sih kalau dari sini kelihatannya masih cukup tebel. Dashboard masih oke, interior masih kategori cukup. Ini mesin masih oke, kondisi masih cukup ya, apa adanya, tapi dengan harga 100 juta rupiah, Ignis GL 2018. Teman-teman langsung aja cek di deskripsi video gue ini kalau emang mau ngecek unitnya nih guys. Nah teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang. Jadi kalau teman-teman tertarik, langsung cek di deskripsi, ada informasi lengkapnya. Saat ini Dozo 21 akan undur diri. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua. Gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.